Kalau trader dan broker itu lebih ke profesi ya. Nah, setiap pagi itu kita pasti cuan. Bisnis itu harus ada 3 Mbak Dev, menurut saya. Trust, yang kedua nyaman, baru kita bisa bicara mengenai keuntungan. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku di acara Ngobrol bareng trader. Nah, kali ini udah beda nih guys, karena kita udah kedatangan 2 trader sekaligus. Kalau yang dari kemarin kan kita cuma ngobrol sama 1 trader aja nih. Nah, sekarang udah ada 1 lagi yang bakal nemenin. Sebenarnya sih sedikit mungkin beda generasi ya, karena yang satunya masih di era milenial, yang satunya ya mungkin sudah cukup senior gitulah ya. Oke, kita langsung perkenalkan saja. Yang pertama, silakan Pak Will. Oke, salam kenal, nama saya William. Kebetulan saya Executive Manager dari PT Kontak Perkasa Jogja. Ya, milenial siapa nih? Sebenarnya yang milenial. Oke guys, yang sedikit milenial itu ada Bang Will ya. Oke. Nah, perkenalkan juga ya Mbak Devita. Iya, silakan. Saya Gio di posisi Executive Manager juga sama kayak Pak Will ya. Jadi saya diberi kesempatan sudah beberapa kali ya. Terima kasih banyak ya. Siap. Ini sangat menarik banget nih. Siap. Diundang sama Mbak Devita. Oke, untuk pembahasan yang tema podcast pada kali ini, kita akan bahas tentang trader atau broker pemula ya. Menarik sekali. Karena apa? Karena kan kalau kita ngelihat sekarang emang benar-benar lumayan banyak lah ya, kayak trader atau broker yang masih era milenial, betul ya? Kayak kita akan kupas. Sebenarnya kalau nggak salah juga banyak juga nih masyarakat sana yang kayak masih nanya-nanya, sebenarnya tuh Kak, pekerjaan sebagai trader atau broker itu apa sih? Banyak sekali saya biasanya nemuin seperti itu kan. Makanya ini saya akan bikinkan buat kalian, khusus buat kalian ya, biar kalian tahu juga. Oke, kalau menurut segi pendapat, saya minta sama yang milenial dulu. Siap. Sama Pak William. Oke. Sebagai, kalau Mas Will sendiri, kalau pekerjaan trader atau broker itu seperti apa sih? Kalau trader dan broker itu lebih ke profesi ya. Profesi yang menurut saya itu buat ke depan tuh sangat bagus sekali gitu loh. Karena kita masuk di industri teknologi 4.0 ya, yang mana online semua sekarang serba dipermudah sama teknologi ya. Jadi trader atau broker itu ya semakin ke depan semakin jadi profesi yang menarik menurut saya, gitu loh. Oke, dari sudut pandang Mas Will, coba bisa dikupas lagi. Oke ya, sebenarnya hampir sama sih ya. Di era 4.0 ini mengajarkan kita untuk cuan dengan cepat ya. Profesi ya. Jadi kalau kita lihat lebih detailnya, broker dan trader itu adalah profesi. Cuman kita harus tahu trader itu apa. Trader itu adalah orang yang menjalankan transaksi, jual dan beli. Kalau trading itu adalah alat perdagangan transaksi. Jadi kalau di PT Kontak Perkasa sendiri kan kita menggunakan platform transaksi kan e-trade. Ya. Kalau mungkin bapak-bapak ibu di luar sana sering mendengar e-trade atau Meta 4, Meta 5. Nah, kalau di PT Kontak Perkasa ini sangat bagus menggunakan platform e-trade ya. Itu adalah mobile trading ya. Kalau broker itu adalah satu lembaga ya. Kalau versi saya ya, satu lembaga yang dimana punya knowledge untuk memberikan wawasan kepada investor di luar sana. Kayak gitu. Sama halnya profesi Mbak Dev, kayak gitu. Soalnya kalau yang saya pernah baca juga nih kayak di internet, kalau dulunya kan saya juga orang awam banget ya, saya baca-baca apa sih perbedaan trader dan broker gitu kan. Kalau misalnya yang trader sendiri itu kayak orang yang ya investasi dan dia main sendiri gitu loh. Nah, itu trader kan. Nah, tapi kalau broker itu apa sih? Kalau broker itu lebih ke kayak lembaga yang broker itu yang jalanin. Trader itu lebih ke ini ya. Kalau trader itu adalah orang yang menjalankan alat transaksi perdagangan itu. Trader. Oke. Kalau broker itu pekerjaan yang memang ada di suatu perusahaan pialang yang membantu seperti itu. Nah, tugasnya sama juga kayak ada broker properti. Kayak gitu. Yang menghubungkan antara satu klien dengan klien lain namanya property. That's right. Betul sekali. Itu yang maksud saya ya, poin pertama. Oke.
sudah terjawab ya guys, sangat jelas juga ya. Jadi itu ada juga perbedaan antara trader dan broker, tapi emang nggak beda jauh ya. Pokoknya seputaran itu, ya kan? Oke. Poin kedua kita akan bahas juga. Sebelum juga mengenalkan trader atau broker ya, terutama kan juga kita harus merubah mindset mereka, betul ya? Mindset yang kayak misalnya fixed mindset dan grow mindset. Oke. Boleh kita langsung discuss saja ya. Siapa dulu yang mau jawab nih? Boleh Pak Wil, boleh. Yang lebih ke era milenial dulu ya. Kalau kita bicara fixed mindset berarti kan pola lama ya. Jadi pola lama yang kita pakai dan kita budayakan. Jadi kultur lah itu. Jadi contohnya nih kalau fixed mindset itu ya, contohnya kalau di profesi ya, itu ya kalau seperti arahan dari orang tua. Jadi kayak you kuliah, habis kuliah selesai kamu jadi you langsung dapat kerjaan yang bagus, yang baik gitu kan. Ya, oke. Kalau kita bicara di era sekarang, grow mindset yes. Ya bedanya jauh gitu loh. Kalau grow mindset itu kan pikiran yang berkembang, ya kan, ngikutin zaman. Tapi kalau fixed mindset itu ya pikiran lama gitu loh, lama yang selalu orang tua tekankan supaya ya kalau kamu kuliah selesai harus jadi CPNS atau dari tentara. Oke, bisa saya simpulkan kalau misalnya menurut sudut pandang Mas Wil sendiri itu kayak ibaratnya kalau fixed mindset ya itu ibarat kata orang tua kamu pinter, pasti anaknya juga bakal pinter, gitu kan? Iya. Tapi kalau misalnya grow mindset, orang tuanya nggak pinter pun anaknya pasti bisa pinter juga. Karena gitu ikutin loh. adaptasi gitu loh. Jadi kalau grow mindset itu ya pikiran yang harus berkembang. Iya, gitu menyesuaikan era sekarang. Kalau dari saya sih itu. Kalau dari Bang Geo seperti apa nih Bang? Menarik ya Mbak Delia. Saya juga sepakat dengan yang fixed mindset, saya sepakat sama Mas Wil. Tapi kalau untuk grow mindset, saya punya poin tersendiri. Grow mindset itu biasanya saya bangun dalam konsep satunya itu pola pikir. Ya. Terus pola pikir ini itu imbasnya atau vibrasinya itu larinya itu ke action. Ya. Betul. Mindset, action, ya. Terus dia akan turun jadi yang namanya itu habit. Atau kebiasaan. Betul. Ya, di bawahnya habit ini ada yang namanya itu karakter. Terus baru bicara nasib. Kayak gitu. Jadi orang yang grow mindset itu perubahan nasibnya itu terjadi dari pola pikir yang sangat cepat yang dijalankan dia. Jadi program otak kiri, otak kanan jalan. Langsung di-actionkan seperti itu ya. Kayak gitu. Oke, hasilnya tinggi nasibnya aja seperti kayak gitu ya. Iya. Oke, thank you. Nah, di sini juga ada pemahaman tentang sebenarnya kan banyak juga nih kalau misalnya kita lihat sekarang ya, banyak juga pekerjaan yang sudah misalnya kayak yang saya tuh passionnya ini loh kak, saya nggak mau kerja kalau bukan sesuai passion saya. Banyak kan seperti itu. Anak milenial zaman sekarang tuh pasti gengsinya gede banget. Ibarat kata dia kuliah di jurusan hukum. Saya nggak mau kerja kak kalau saya nggak jadi hakim misalnya seperti itu loh. Terlalu gengsi gitu loh. Nah itu gimana nih kalau misalnya menurut pandangan Mas Wil sebagai orang milenial? Orang milenial. Iya dong, masih milenial loh. Tampilannya juga masih milenial guys. Jadi gini, kalau pandangan seperti itu ya dibilang sesuai apa namanya passion ya itu menurutku kurang tepat ya. Karena kalau contohnya example dia passionnya suka masak nih, jadi usahanya harus warung makan dong. Iya, seperti itu kan biasanya. Kadang-kadang ini kalau dia sukanya passionnya masak, terus dia usaha warung makan, kadang-kadang kalau warung makannya nggak laku segala macem, ya kan itu juga beresiko juga. Tapi kalau yang nomor 2 tadi penghasilan gede tapi tidak sesuai passion, bener nggak? Ya itu dijalanin aja karena kita nggak bisa nih nyambung ke fixed mindset tadi, gitu loh. Kita nggak bisa nih di era sekarang itu sesuai dengan apa yang kita passionkan atau sesuai passion. Harus gitu kan? Harus nggak bisa adaptasi ya. ini, karena kita masuk di era dimana ini bertumbuh terus nih teknologi. Jadi kita harus ikutin tren kalau saya sih itu. Gitu. Oke. Ada sudut pandang lain Bang Gio atau setuju aja? Kalau dari versi saya ya,
anak-anak milenial ini kita harus memberikan wawasan mereka bahwasannya untuk mendapatkan income yang cukup gede itu harus membutuhkan proses yang cukup panjang. Yang artinya kemarin di session kemarin ya Mbak Devia, kalau nggak salah itu saya menjelaskan ada 3 metode bisnis. Yang pertama daftar, terus action, baru hasil. Yes, ya kan? betul. Nah, anak milenial harus tahu itu. Nggak bisa, sama sepakat sama Mas Wil tadi. Nggak bisa dia punya rajin masak, dia satu saat dia cuma ingin buka usaha kuliner, nggak bisa. Dia harus beradaptasi, ya. Dia dengan perubahan yang ada, gitu ya. Kayak gitu. Dia harus mempunyai knowledge yang lebih untuk bisa mendapatkan penghasilan selain yang dia kerjakan. Iya. Kayak gitu. Menurut saya juga kalau misalnya cuman wah kak saya nggak mau kerja kalau saya nggak jadi ini, saya nggak mau kerja kalau saya jadi itu, ya pikir aja bulan depan masih bisa makan apa enggak, gitu loh. Bener kan? Kalau misalnya itu juga sama aja kalian ngejudge diri kalian, oh saya mampunya hanya itu, gitu loh. Saya nggak punya kemampuan lain selain itu, ya berarti diri kamu juga nggak akan berkembang, gitu kan? Dia juga berarti orangnya akan susah menerima kritik dari orang lain, gitu. Jadi emang harus. Tapi memang kalau kita lihat ya dari kita amati dan cermati, memang anak-anak milenial itu agak sedikit susah diatur. Iya, karena ya maunya saya seperti ini. Ya, gitu. makanya strateginya kita perlu ini influencer. Betul. Gitu. Mereka itu butuh contoh. Yes, betul. Mereka itu butuh contoh. Jadi kalau kita itu berkolaborasi ya dengan anak milenial, itu dalam kelompok milenial itu harus ada yang jadi panutan, harus ada yang jadi contoh. Misalkan aku sama William ini beda generasi, gue tahu benar ya William ini orangnya kayak gimana, dia punya tim yang gede, dan ketika timnya itu punya satu mobil, sekarang jadi berapa mobil bro ya dalam timnya? Cukup 4 ya, karena sudah ada contoh, kayak gitu ya. Nah ini juga termotivasi buat orang-orang lain, vibrasi ya, jadi dampaknya itu sangat gede. Iya, terus perlu influencer lah. Gitu. Supaya anak-anak milenial yang susah diatur, dan bukan memang susah diatur ya, terus dia juga gak betah. Iya betul. Itu perlu sosok yang wah ini emang bener-bener gitu, ada testimoni realnya seperti itu ya, bukan hanya omong kosong ya. Kalau kita lihat juga yang kayak misalnya kita kulik aja deh, misalnya kita tanya cita-cita zaman dulu gitu. Kalau misalnya saya nanya ke Mas Will flashback zaman SD ditanya cita-cita, jawabnya pengen jadi apa? Dokter. Saya malah jadi TNI. Anak sekarang apakah masih dengan profesi seperti itu? Saya pengen jadi dokter kak, saya pengen jadi ini kak, nggak mungkin. Karena dia mencontoh orang siapa yang ada di YouTube, karena tontonnya sudah YouTube sekarang gitu loh. Ya kan, kalau dulu bisa ngomong seperti itu ya karena Pak D saya dulu jadi ini, Bude saya jadi dokter, makanya dia mencontoh itu. Tapi kalau sekarang sudah banyak sekali yang dilihat. Ada YouTube, game lah, saya pengen jadi gamers kak, gitu kan. Gitu. Nah jadi berarti juga mereka harus ngelihat di sini juga. Sekarang pekerjaan yang paling digemari atau masih booming banget tuh pekerjaan sebagai trader atau broker itu tadi gitu loh ya. Oke, sekarang yang poin selanjutnya ya. Kebanyakan anak milenial zaman sekarang itu pengen banget cepat sukses, cepat ini, cepat kaya, cepat itu, tapi nggak mau prosesnya. Gimana ini? Poin pentingnya. Oke ya, mungkin saya jawab ya. Iya, boleh. Oke ya. Jadi kalau misalkan anak milenial punya pikiran atau punya konsep seperti itu, mereka mereka memangkas proses untuk mencapai suatu kesuksesan dengan instan. Dan itu sebenarnya saya rasa pola pikir yang cukup bagus. Asalkan mereka berada di tempat yang tepat. Oke. Kita ambil contoh aja konkret ya. Trader. Dia bisa trader saham, dia bisa trader di bursa berjangka, di clearing berjangka, atau dia main di pialang ya, saham sekuritas juga bisa di BI. Nah kalau kita ini kan mainnya itu kan di pialang ya. Iya betul. Kita mainnya di bursa berjangka nih. Pertanyaan saya sederhana nih, bisa profit cepat atau enggak? Bisa, karena kemarin kita udah bahas juga. Kita ngambil nilai kontrak. Nah makanya kalau mereka berada di lingkungan yang tepat untuk cepat sukses, mereka nggak butuh proses, maka inilah momentumnya. Apalagi di musim pandemi corona seperti ini ya, banyak orang rebahan, tapi
cari cuannya cepat. Lewat by phone aja bisa, gitu loh. Setuju sih, ya setuju karena anak-anak milenial sekarang memang pengennya yang praktis sih. Ya praktis cepat gitu kan. Terus bisa dapat duit banyak, jalan-jalan, ya kan. Memang kalau nggak banyak aturan gitu-gitu kan. Segala macam, nggak suka diatur segala macam. Memang di industri seperti profesi trader itu sangat cocok gitu loh. Karakter milenial tuh bisa ke depan tuh ngebawa banget nih. Iya. Kalau dilihat emang kebanyakan juga anak milenial yang biasanya kayak siapa contohnya, ada manajernya dari Mas Will sendiri ya, itu sudah bisa beli mobil sendiri, bener ya. Dari profesi apa ya, trader tadi itu loh. Cuma 2 tahun lah. 2 tahun? Iya serius. 2 tahun sudah bisa beli mobil? 2 tahun terus yang V sama Novi itu 2 tahun, terus Doni itu setahun lah. Udah Jazz kemarin keluar. Wow guys, kamu harus lihat ini ya. Kalau misalnya kamu pengen pendapatan kamu cepet, pengen seperti yang tadi kamu bilang, nggak pengen proses, nggak pengen ini, nggak pengen itu ya kan. Banyak banget tuh biasanya nanya-nanya, Kak aku pengen dong kayak kakak, pengen kerja gini, tapi saya juga males Kak kalau misalnya harus gini. Pekerjaan trader tepat banget. Di sini pun kalian nggak langsung cuman trader kamu harus belajar gini doang, enggak. Di sini bener-bener dibimbing loh, diajarin dari nol. Karena emang kita semua juga tahu nggak ada basic dari SD, SMP, SMA tuh nggak ada ya kan? Nggak ada pelajaran trader. Nggak ada pelajaran trader ya. Betul. Dan kalau kalian masuk ke sini, otomatis kalian dapat pelatihan, pembelajaran semuanya free. Betul. Ya. Iya. Bakal diajarin sampai kalian berpenghasilan. Betul ya? Betul. Oke, masuk lagi untuk yang sejarah perkembangan perdagangan. Kayak misalnya non perbankan dan perbankan sendiri. Kan kalau misalnya di perusahaan pialang itu kan masih ya cukup belum lama juga gitu loh di Indonesia sendiri yang booming gitu kan. Kalau misalnya di luar negeri kan orang udah banyak tahu ya. Kalau Indonesia sendiri, kalau kayak misalnya ada anak udah kerja di broker, orang tua nanya aja, itu kerjaan apa dek? Halal atau haram dek? Gitu loh. Itu gimana tuh? Perkembangannya seperti apa Bang Gio? Mungkin bisa ceritakan sedikit. Oke ya, saya flashback mengenai industri yang saya kerja. Kebetulan PT Kontak Perkasa ini yang sudah membawa saya sampai di posisi eksekutif manager, dan saya juga mempelajari peta bisnis ya. PT Kontak Perkasa itu kurang lebih berjalannya udah hampir 20 tahun lebih ya. Jadi mulai sejak tahun 1998 sebenarnya kita udah ada. Yes. Kita mendapatkan izin resmi itu tanggal 15 Desember tahun 2000 dari Clearing Berjangka Indonesia atau LKBI ya. Nah, di situ kita sudah bisa beroperasi, yang artinya regulasinya sudah jelas, di bawah naungannya Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Berjangka Indonesia. Jadi kita sebenarnya kerjanya itu udah nyaman benar, regulasinya itu udah jelas ya. Kalau Clearing Berjangka Indonesia adalah perusahaan Persero atau BUMN, dan PT Kontak Perkasa ini sebagai pialang yang dimana dia adalah perusahaan swasta. Kayak gitu. Jadi antara BUMN dan swasta berkolaborasi, maka kita dikenakan pajak transaksinya ada untuk nasabah yang menjalankan transaksi, setiap profit likuiditas langsung membayar pajak penghasilan. Jadi warga negara Indonesia yang baik dong. Iya, patuh bayar pajak juga ya. Jadi untuk sejarah bisnisnya itu, peta bisnis sampai sekarang ini saya lihat bagian timur belum ada ya, karena mungkin kita tahu sendiri untuk bisa transaksi seperti ini membutuhkan sarana seperti media telekomunikasi. Kalau daerah timur ini lagi dalam proses, saya sih yakin dalam waktu dekat 2022 atau 2025 sudah bisa buka cabang di Papua. Amin ya, sudah bisa buka cabang juga di NTT. Karena saya dan Pak Wir ini berambisi, kita harus cabang mana bro ya? Berambisi lomba-lombain menjadi kepala cabang. Ya, karena kita tahu peta bisnisnya. Oke. Karena juga sangat menarik banget para senior kita, mulai dari level kepala cabang sampai CBO, CEO, mereka membuka mata kita, ini loh bisnis yang bisa menghasilkan duit yang banyak dan kamu bisa berjiwa sosial yang tinggi. Ya. Setuju banget. Karena gini Mbak Dev ya,
ini kita belajar tentang ekonomi ya. Kalau kita ini ingin berjiwa sosial, maka kita harus perkuat ekonomi. Itu saya belajar dari Pak, kalau nggak salah itu kemarin ya almarhum Pak Eka ya dari Bank Sinarmas. Itu sangat bagus banget ya kata-katanya. Nah itu juga kita harus melirik dong, ya kan? Bahwasannya perusahaan ini memang sudah sangat jelas. Ngapain harus kita takut? Ngapain harus kita khawatir? Nah, buat anak-anak milenial, pastikan bahwa kamu berada di tempat yang tepat. Untuk bisa berprofesi seperti seorang trader tadi atau broker. Kalau regulasinya jelas, saya sangat yakin bahwa setiap mentor atau setiap coach ya, kalau di milenial sekarang biasanya kenal dengan coach kayak pelatih. Nah sebenarnya kita itu leader ya, leader yang dimana pengawalannya itu ayo kita turun bareng-bareng. Leader. Kalau coach kan cuma melatih seseorang. Hanya bilang instruksi ya, kamu harus kerjakan. Kalau sebagai leader kan membimbing juga, ya kan, mengayomi juga, benar-benar harus ngedidik dari awal sampai sukses. Gitu. Jadi bagan pemerintahannya itu seperti ini Mbak Dev ya. Ini Departemen Perdagangan. Jadi di bawahnya itu ada satu lembaga yang mengawasi. Semua regulasinya itu diawasi oleh Bapepti tadi. Terus kita punya segregated account atau rekening terpisah, yang dimana dana nasabah itu disimpan di rekening BCA, BNI, Niaga sama Mandiri. Itu pun sudah tertuju oleh LKBI-nya. Jadi harus simpan di sini. Nah, adapun peraturannya kalau di LKBI itu dana jaminannya itu 100%. Kalau di LPS itu cuman 2 miliar. 2 M. Terus lari ke bursa berjangkanya. Jadi ada Bapepti, ada KBI sama ada BBJ. Di bawah BBJ baru ada pedagang, terus ada pialang. Nah di Indonesia pialang itu banyak. Nah kita masuk di pialang ini kayak gitu. Kalau kita balance, artinya kalau kita tarik grafiknya itu hampir sama dengan Departemen Keuangan. Kalau kita kan memperbankan ya Mbak Dev ya. Kalau yang Departemen Keuangan itu di bawahnya itu langsung OJK, terus LPS, terus baru BI, Bursa Efek Jakarta. BIJ. BEI. Bursa Efek Indonesia. Indonesia. Indonesia ya. BEI. Kalau kita kan BBJ. Kalau di perbankan itu Bursa Efek Indonesia. Oke. Tapi kalau ada yang mau ditambahkan Mas dari segi apa namanya? Dari segi peta bisnis atau sejarahnya mungkin. Kalau sejarahnya kan kita kenal dulu barter. Ini yang barter, habis itu lari ke cash. Bener nggak? Cash, habis itu lari sekarang lebih ngarah ke digital. Ya kan? Kita transfer bisa MBI segala macam. Kenapa nggak kita cari duitnya lewat digital juga? Betul. Kan kalau kita ikutin perkembangan zaman dengan lihat histori yang perbankan itu lebih condong kalau saya rasa ke arah digital nih hasil duitnya. Sebenarnya di industri pialang seperti ini sangat-sangat cocok gitu loh. Buat kedepannya jadi progres yang sangat-sangat bagus. Karena udah masuk ke digital semua, dari barter, terus dari uang cash sekarang udah mulai ditinggalin, ya kan? Terus ada isu mau ada uang digital, ya kan? Gitu loh. Makanya kalau di dunia trading atau di dunia pialang seperti kita, itu mungkin jadi sebuah bukan alternatif lagi, mungkin jadi prioritas ke depan. Betul. Oke, that's point ya. Jadi kalau saya bilang sih sebenarnya kalian nggak perlu takut lagi ya, nggak perlu kayak biasanya kan masih yang Kak, saya harus jelasin gimana nih sama orang tua, saya harus jelasin kayak mana sama teman-teman saya juga masih takut, masih ragu-ragu dan lain sebagainya kan. Soalnya kan ya emang kalau misalnya dilihat juga pekerjaan trader ini belum familiar mungkin di anak-anak sekarang. Sebenarnya kalau lebih sepakat saya bukan jelasin ya, tapi buktiin aja. Iya sih. Emang harus pembuktian kalau anak milenial zaman sekarang ya. Jadi orang itu lihat dulu. Kalau dijelaskan dengan kata-kata. Mentah kayaknya ya. Zaman sekarang mentah. Jadi orang tuh harus buktiin dulu. Kamu bisa sukses di industri seperti ini. Bikin orang-orang penasaran sama kita. Now you see me gitu ya. Betul sekali ya. Bisa cocoknya ke situ sih. Oke, untuk yang terakhir nih. Tanggapan Bang Geo dan Mas William ya terhadap stigma masyarakat sana yang mungkin sedikit negatif terhadap pekerjaan trading atau broker itu seperti apa sih?
Kalau tanggapannya memang kita nggak bisa merubah paradigma dengan cepat. Yes. Gitu ya. Jadi kita sebagai seorang konsultan yang bekerja di perusahaan pialang, memang kita harus buktiin dan kasih informasi yang terbuka sama masyarakat. Mengenai industri seperti kita memang untuk ke depan saya optimis. Ya, kita semua di sini optimis dengan adanya informasi yang bagus, didukung sama teknologi sekarang, mungkin masyarakat sudah mulai tahu. Iya. Oke. Harapannya seperti itu. Gimana kalau dari Bang Gio nih, Bang? Nah, kalau saya supaya menepis keraguan-keraguan yang di luar sana ya, kita akan lebih memberikan edukasi ya. Mungkin seputar seminar trading, karena kita tahu bahwa kemarin ya kita sudah bahas bahwa forex trading adalah mesin penghasil uang terbesar ya. Yes, betul. Cuman kita juga harus sepakat bahwasannya siapapun dia yang melakukan transaksi jual dan beli dalam hal online, maka harus diedukasi, harus ikut seminar, dan harus mau belajar. Harus mau belajar, begitu. Kadang juga saya punya wewenang untuk marah nasabah. Oh gitu. Kalau nasabah saya nggak mau belajar, saya harus ibaratnya gini, bisnis itu harus ada 3 Mbak Deh, menurut saya. Trust, yang kedua nyaman, baru kita bisa bicara mengenai keuntungan. Kalau saya datang tapi dia belum trust, nggak bisa saya bicara keuntungan. Iya benar. Kalau saya datang dia trust, dia nyaman sama saya, baru dia bisa cuan sama saya. Kayak gitu. Maka harus dibangun dulu trustnya ya, kepercayaannya ya. Kayak gitu. Maka kita akan lebih mengedukasi, kayak gitu, mengedukasi bagaimana cara transaksi, dan lama-kelamaan saya yakin kok samalah kayak dunia perbankan ya. Dulunya itu waktu Bank BRI, Bank BNI buka, masyarakat yang kata Mas Wir tadi zamannya barter kan nggak kenal perbankan. Yes. Ya. Ketika ditawarkan, ayo Bu kita simpan, saya rasa mereka juga ragu. Iya, dulu iya. Tapi zaman sekarang bank berdiri tegak, orang yang datang. Yes, oke. Nah, one day perusahaan kita ini mungkin membutuhkan karyawan yang mungkin udah level WPB. Kalau untuk kalangan makanya alam milenial harus cepet-cepet dong. Iya. Nih, kalau nggak terlalu. Iya. Karena perusahaan seperti ini bergerak dengan cepat. Ketika perusahaan ini booming dan udah jaya, kita orang itu menggunakan knowledge, pengetahuan. Iya. Jadi yang menjadi seorang broker itu lisensinya harus WPB. Kayak gitu. Nah, kita pun harus optimis untuk edukasi terus. Siapapun mereka di luar sana harus edukasi, memberikan informasi sejujur-jujurnya. Kayak gitu. Jadi gitu ya. Kalau misalnya kita pun mau berinvestasi kemanapun, atau kita mau jadi broker, menjadi trader, kita juga harus mau belajar gitu ya. Mau buka pikiran kita, wawasan kita, menambah knowledge kita, dan juga kita harus tahu nih posisi kita tepat nggak sih di perusahaan pialang mana kita berdiri, ya kan? Terus kita dihandle sama manajer seperti apa ya, atau manajer yang hanya mengandalkan saya maunya pengen untung, ya kan? Karena ada juga tuh yang seperti itu ya. Nah, kita enggak sih, kita kalau kita lebih ke ngajarin kamu biar kamu sukses. Betul. Gitu ya. Edukasi lah ya. Oke, jadi segitu saja guys ya untuk konsep kita pada kali ini. Mungkin ada kalimat tambahan dari Mas Will atau Bang Gio? Mas Will, silakan, ada yang mau dipesankan buat kaum milenial era sekarang ya. Oke, buat kalian yang masih ada di rumah, yang sekarang lagi bingung nih cari kerjaan karena COVID, ya kan, banyak PHK nih, segera gabung aja ke PT Kontak Perkasa, karena di situ ada kesuksesan di depan Anda, segera diraih. Oke, dari Bang Gio? Kalau saya sih lebih ke kalangan investor ya. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk berinvestasi di PT Kontak Perkasa. Karena setiap pagi kita akan memberikan edukasi dari segi news teknikal, news fundamental, ya. Saya jamin ya, artinya edukasi kalau kita ada, wawasan kita ada setiap pagi itu kita pasti cuan. Kayak gitu. Jadi nggak usah takut untuk berinvestasi apa saja ya. Asalkan pastikan investasi, kata Mbak Devita tadi, berada di tempat yang tepat, dan itu ada di PT Kontak Perkasa
Yogyakarta. Oke guys, sekian ya ngobat kita pada kali ini ya. Terima kasih buat Bang Will sama Bang Geo Sama-sama, ya Mbak. atas apa sih yang kita ulik tadi ya, karena kan kita juga sama-sama belajar juga di sini. Devita juga masih belajar ya sama senior-senior. Oke guys, mungkin itu aja ya. Kalau misalnya kalian mau kasih saran kita buat besok ngobrolin ini aja Kak, tolong di komen aja ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke, itu aja. See you. Bye. Berapa menit? Di take out opening apa 40 sekian take openingnya